Semoga anak ilmu menjadi anak yang saleh. Amin. Generasi robbani membahagiakan orang tuanya, kerabatnya, karib, sanak saudara untuk negeri, bangsa, dan insya Allah juga bagi agamanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau kita bicara tentang khitan, ini kan merupakan risalah yang istimewa yang sudah sejak zaman Nabi Ibrahim dilakukan, diikuti oleh nabi-nabi selanjutnya, anak keturunannya. Makanya kalau bicara tentang Nabi Ibrahim itu ada kekhususan. Selama ini memang kita tidak ragu dengan kalimat bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi. Betul itu. Bahkan kalau kita buka di Al-Quran, bicara tentang Nabi Ibrahim, beliau juga uswah hasanah. Kalau Nabi Muhammad, dalilnya Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 di ayat nomor 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada diri Nabi Muhammad ada suri teladan yang terbaik. Tapi ternyata ketika kita buka Quran surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat yang ke-4, ada uswah hasanah yang lain, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka kita tidak lupa waktu sholat, sholawat kita sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Garis keturunan Rasul sampai Nabi Ibrahim. Ini kalau kita bicara tentang syariat khitan yang luar biasa. Ketika kita mengkhitankan anak-anak kita, sesungguhnya kita menyempurnakan keislaman mereka. Sebab bagaimana akan sempurna kalau tidak dikhitan? Ibadah sholat yang tak tergantikan itu akan sempurna ketika anak-anak kita dalam keadaan suci, bersih. Itulah kira-kira diantaranya. Belum lagi kalau kita melihat dari tinjauan kesehatan, banyak penjelasan tentang keutamaan berkhitan itu. Maka di Amerika sekalipun mereka bukan muslim, mereka sekarang banyak yang mengkhitankan anak-anaknya. Bahkan sudah usia dewasa pun mereka kemudian khitan karena faktor kesehatan. Kita sekarang bicara tinjauan dari sudut pandang agama. Bicara tentang anak, tadi sempat ngobrol dengan Pak Jeffrey. Ananda ilmu ini anak apa, Pak? Anak mahal ini, Masya Allah. Saya jadi ingat anak saya juga yang terakhir, yang ketiga itu. Jarak sama kakaknya cukup jauh, hampir 8 tahun. Ya laki-laki pula, kalau kakaknya kan perempuan. Jadi sebenarnya ada kisah gitu kan. Masya Allah. Ya kita lihat tinjauan Al-Quran bagaimanakah Islam mendudukkan posisi anak-anak kita ini. Yang pertama menurut Al-Quran bahwa anak itu merupakan anugerah. Anugerah yang besar ketika Allah titipkan kepada kita. Sehingga ada doa yang gak asing lagi sering kita dengar. Doanya Nabi Ibrahim juga. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan padaku anak yang soleh. Nah, ada kisah yang lain. Ternyata kalau kita buka di Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat nomor 35, yaitu sebuah doa yang dibaca oleh istri Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, aku bernazar kepadamu sekiranya aku akan diberikan anak yang baik dari janinku ini, maka kabulkanlah doaku. Kemudian kita tahu bagaimana istri Imran melahirkan seorang anak yang luar biasa, namanya Maryam. Dari Maryam kemudian lahir Isa alaihissalam. Jadi boleh saya titip pesannya, kalau ada anak kita yang sedang mengandung, Bu, boleh doa ini dibaca. Robbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat nomor 35.
Ini yang pertama, anak sebagai anugerah. Alhamdulillah, dengan kesabaran, dengan kesembuhan dan doa, akhirnya Pak Jebri dan Ibu mendapatkan anak yang didambakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini yang pertama, anak itu merupakan anugerah buat kita semua. Yang kedua, tak syak lagi kita mesti memahami bahwa apapun keadaan anak kita itu bisa menjadi ujian. Anak itu ujian. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakku merupakan ujian atau cobaan. Di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Maka anak memuji kita ibu-ibu ya, sejak dalam kandungan kan? Masya Allah. Kesabarannya orang tua diuji. Bukan saja ketika dalam kandungan, bahkan ketika sudah lahir, dia tumbuh, remaja, dewasa, bahkan sudah berkeluarga pun masih menjadi ujian bagi orang tuanya. Ini sebenarnya yang lazim. Sebab tidak mungkin iman seorang akan meningkat kalau tidak diuji imannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kalian cukup mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Pasti Allah akan menguji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Karena Allah telah menguji orang-orang sebelum kita dengan ujian yang jauh lebih berat. Maka kita ingat bagaimanakah ujian yang ditimpakan pada seorang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini merupakan kedudukan anak yang ketiga. Kalau yang pertama tadi anugerah, yang kedua ujian, yang ketiga ini adalah anak bisa menjadi musuh dalam kehidupan. Kurang apa Nabi Nuh? Tadi anaknya bahkan istrinya tidak mengikutinya. Keduanya ditenggelamkan di lautan banjir. Jadi kita mohon pada Allah semoga anak-anak kita tidak ada yang menjadi musuh dalam kehidupan kita. Kita tidak sekuat Nabi Nuh. Dan ujian orang terdahulu memang lebih berat dibandingkan kita. Tapi kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, oh kita sedang diuji oleh anak-anak kita. Agar apa? Semakin kokoh, semakin kuat, semakin sabar. Dengan itulah kita mendapatkan surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah bicara tentang ujian, maka kita masuk pada poin yang keempat. Anak adalah sebagai amanah. Nah, ini sebagai amanah ini. Ayatnya tidak asing lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66 di ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan perkara ini karena ini penting kita ingatkan kepada semua orang tua. Sebenarnya kita kan punya 5 perkara yang harus kita lakukan dalam kehidupan berumah tangga. Momen ini perlu saya mengingatkan diri pribadi dan untuk kita semua. Pertama, seorang suami, kepala keluarga itu harus melakukan M yang pertama, mengajarkan tauhid kepada keluarganya. Tauhid yang lurus kita yakini apa? Dengan berislam. Alhamdulillah, kalau tauhidnya lurus, maka gelombang kehidupan yang dialami dalam keluarga tidak menjadi persoalan. Sebab hidup ini kan suka duka. Betul. Jadi kalau tauhidnya lurus, paham menyikapi keadaan. Sebab ada 4 ketentuan. Yang Rasul mengatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi, Allah tuliskan 4 perkara. 1, hidupnya. 2, matinya. 3, musibahnya. 4, rizkinya. Hidup sedang kita jalani, mati yang sebenarnya belum terjadi, ujian sudah datang silih berganti seolah tiada henti, tapi rezeki kita mendapatkannya setiap hari. Alhamdulillah. Selagi masih ada kehidupan, Allah masih berikan rezeki kepada
Ini yang pertama. Jadi kalau anak sudah amanah, pasti orang tua mengajarkan tauhid, dididik, termasuk diberikan ruang yang luas untuk dia memahami agama lewat guru agamanya. Alhamdulillah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, kewajiban kita sebagai orang tua merawat keluarga kita adalah yang kedua, mengawasi ibadah keluarga. Berarti ibadah apa nih yang dimaksud? Nomor satu adalah sholat. Ketika anak usia 7 tahun kita perintahkan sholat. 10 tahun kita boleh memukulnya dengan pukulan mendidik kalau dia tidak mau sholat. Anak 7 tahun diperintah sholat. 10 tahun tidak sholat boleh dipukul. Mohon maaf, kalau istri 40 tahun malah sholat diapain Pak? Bu, kalau istri 40 tahun malah sholat diapain kira-kira? Kata Rasulullah, ambil surat cinta ini. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan begini, rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla thumma istaiqadha zawjatahu fa in abat nadahal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami, dia bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya dibangunkan tak mau, dipercikkan air di wajah istrinya. Ibu-ibu sudah pernah dipercikin air suami belum, Bu? Dipercikin ya, bukan diguyurin. Sudah pernah belum? Ini tugas bapak-bapak nih, Bang. Sholat malam itu, Masya Allah ya. Ternyata hadis ini seimbang, bukan saja berlaku bagi suami, berlaku juga bagi istri. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fasallat tsumma istaiqadat zawjaha fa in aba nadhal ma ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, dia bangunkan suaminya untuk sholat malam, itu sholat tahajud. Kalau tak mau bangun, apa Bu lanjutannya Bu? Dipercikkan air di wajah suaminya. Pernah dipercikin istri belum Pak? Dipercikin untuk sholat malam, pernah belum? Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Jadi Bu, setelah tahu hadis ini, amalkan ya Bu ya. Siap? Janjian dulu, katakan sama suami. Apa kalimatnya? Katakan, aku akan membawamu ke surga lewat tahajud. Nah gitu ya. Maka ketika ada air kebahagiaan mengalir lewat percikan ibu, tidak menjadi persoalan, ya kan? Maka itu salah satu di antara nikmatnya kita berumah tangga, yaitu tegaknya tahajud dalam keluarga. Ini tentang M yang kedua, mengawasi ibadah keluarga. Yang ketiga, mohon maaf ini, alhamdulillah para suami sudah paham, yaitu menyempurnakan nafkah yang halal untuk keluarganya. Jadi tidak heran kalau para suami semangat bekerja. Kata orang Betawi, pergi pagi, pulang petang, penghasilan apa Bu? Oh, cari-cari ya, pas-pasan. Suami semangat dia bekerja. Sebab sebelum bekerja istrinya kasih doa. Kasih doa. Bang, bekerja yang serius ya. Bukan cuma itu, sebelum berangkat kerja istri cium tangan suami. Dia bilang sama suaminya, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Hafal Bu? Coba ulangi Bu. Yang hafal umroh bareng saya serius. Saya ulangi ya Bu ya. Kalau suami berangkat kerja bilang apa Bu? Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Karena Pak Jeffrey orang Padang, dia nggak bilang begitu. Dia jawab tuh, istri bilang begitu. Orang Kuningan bilangnya begitu ya Pak ya. Apa jawaban beliau? Maafkanlah aku sayang. Gitu ya Pak ya. Larut malam baru pulang, engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa rendang. Orang awam rendang lah dia. Masya Allah. Ada orang Depok nggak di sini? Mana orang Depok? Kalau orang Depok gimana Pak? Lain pesannya. Orang Depok pesannya begini nih. Suami berangkat kerja, istri bilang apa? Ya, hati-hatilah di jalan. Tundukkan pandangan, fokus pada pekerjaan.
jangan lupa pulang bawa mendoan. Orang Depok tuh. Si suami menjawab, apa jawabannya? Pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku fokus pada pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Hafal Pak? Nah, itu aja Pak. Masa cuma mendoan, kapal selam dibelikan ya? Alhamdulillah, kewajiban ditunaikan. Nomor yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, yang keempat ini dia membangun akhlak yang mulia dalam keluarga. Caranya bagaimana? Tutur kata yang baik. Suami yang baik, istri yang baik, tutur katanya pasti menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Contohnya kalimat yang baik bagaimana Bu? Selama ini suami bilang apa Bu? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, uang belanja kurang, bukan masalah. Gimana Bu kalau suami bilang gitu Bu? Saya ulangi ya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang? Betul, uang belanja kurang, minta tambah. Istrinya menjawab dengan kalimat yang menenteramkan jiwa. Apa jawabannya ya? Oh, lain jawabannya dia. Menatap awan ke angkasa. Cakep dong Bu. Wah, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Betul. Janganlah bilang semati, bohong itu. Ingin sehidup sesurga kan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kalau istri buat salah, suami memaafkan. Suami buat salah, istri memaafkan. Betul ya? Apa bukti ibu memaafkan suami? Katakan pada suami, kalimatnya juga sejuk. Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal nggak? Jadi ini penting ya, Masya Allah. Kemudian M yang kelima, ini karena kewajiban sebagai kepala keluarga untuk kita semua, yaitu menjadi teladan dalam keluarga. Saya melihat di sini para suami teladan semua ini. Ini suami yang soleh semua ini, amin Allahumma amin. Masya Allah. Bahagia Bu ya kalau punya suami yang soleh Bu ya. Tenang walaupun dia 3 tahun nggak pulang-pulang ya. Itu Bang Toyib tuh. Tapi tenang aja sebab apa? Suaminya soleh. Dia khawatir kalau tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya, dapat iqab, hukuman dari Allah. Dia ingat pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang benar tadi engkau tidak mengamalkannya? Murka Allah sangat besar. Engkau berkata tapi engkau tidak melakukan. Jadi kita tidak boleh omdo nih Pak. Cuman omong doang tuh nggak boleh. Alhamdulillah semampu kita, semaksimal mungkin kita menjadi teladan bagi keluarga. Insya Allah. Baik. Jadi ini dalam rangka membuktikan anak itu sebagai amanah, kita jaga mereka dengan 5 perkara tadi itu. 1. Meluruskan atau mengajarkan tauhid. 2. Mengawasi ibadah keluarga. M yang kedua. M yang ketiga, menyempurnakan nafkah yang halal dan baik. Dan yang keempat, yang keempat, membangun akhlak yang mulia dengan tutur kata yang baik. Dan yang kelima adalah menjadi teladan dalam keluarga. Insya Allah. Kemudian setelah kita pahami anak adalah sebagai amanah yang tidak kalah utama, ini yang paling penting bagi kita semua adalah anak menjadi mutiara atau permata hati. Jadi kalau anak jadi permata hati, kita bahagia Pak. Bahagianya kenapa? Bukan cuma di dunia, tapi sampai di surga insya Allah. Makanya kita berdoa pada Allah SWT agar anak-anak kita itu terjaga, menjadi generasi Rabbani. Kita mohon pada Allah dengan lafaz yang tak asing lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karena
karuniakan pada kami pasangan hidup yang baik dan anak keturunan yang menjadi penentram jiwa, permata hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya bersyukur alhamdulillah kalau Allah titipkan pada kita anak-anak permata hati. Saya yakin kita semua ini ingin punya anak yang menjadi permata hati.